tampilkan. Jadi karena model yang kita gunakan itu adalah ini, jadi dalam balance incomplete block design ini modelnya sama seperti rancangan acak kelompok lengkap ya, sama seperti rancangan acak kelompok lengkap. Jadi kalau kita lihat ada pengaruh blok, ada pengaruh perlakuan ya. Ini pengaruh perlakuan, ini pengaruh blok. Ya. Nah, jadi komponen dari sumber keragaman dalam ANOVA itu bahwa sumber keragaman total ini dibagi menjadi sumber keragaman blok, kemudian perlakuan, dan galat. Hanya saja perlakuannya tidak menggunakan rumus jumlah kuadrat perlakuan dalam rancangan acak kelompok lengkap, ya, tapi jumlah kuadrat perlakuan yang terkoreksi dengan adanya blok, ya. Ya. Ini jumlah kuadrat perlakuannya namanya jumlah kuadrat perlakuan terkoreksi. Ya. Nah, caranya gimana? Nah, kalau untuk jumlah kuadrat bloknya rumusnya biasa. Ini rumusnya biasa. Jadi masing-masing total blok ini dikuadratkan, ya. Kemudian dibagi untuk total tiap blok ini jumlah dari berapa? Jumlah dari K. Jadi dibagi K, setelah itu dikurangi faktor koreksi. Hanya untuk menghitung jumlah kuadrat perlakuan terkoreksi itu menggunakan formula 433 ini. 433 ini ya. Nanti saya berikan ilustrasi dengan Excel. Jadi K adalah banyaknya atau ukuran dari blok, ya, ukuran dari blok K. Kemudian QE ini apa yang terlihat pada persamaan 434. Ya, jumlah QE kuadrat dibagi lambda A. Tadi kan keterangan bahwa K adalah ukuran blok, lambda adalah banyaknya pasangan tiap perlakuan itu muncul, A adalah taraf perlakuan, ya. Jadi QE sama dengan, kalau kita lihat ini formulanya, saya perbesar, ya gitu ya. Ini sama dengan, lihat hati-hati ya, hati-hati ngelihatnya. Ini QE, ini YI titik, di sini Y titik J, ya. Ini total perlakuan ke I, ya. Nah, ini koreksinya. Ya, koreksinya adalah dikurangi dengan NIJ Y titik J. J itu, titik Y titik J itu adalah total blok ke J. Ya, total blok ke J. Nah, jadi di sini kalau kita lihat NIJ itu 1 atau 0, NIJ sama dengan 1, itu jika perlakuan ke I ada pada blok ke J. Ya. Perlakuan ke I ada pada blok ke J. Nah, kalau nggak ada, NIJ-nya 0. Jadi ini sama saja, oke. Pada baris ke I, pada perlakuan ke I ini, totalnya berapa? Total tanpa koreksinya dari ketiga perlakuan itu berapa? Kemudian dikoreksi-koreksinya ini. Ya. Di mana perlakuan ke I itu ada, di mana perlakuan ke I itu ada pada blok ke J, ini 1. Nah, kalau nggak ada ini 0. Jadi jumlahkan, ini sama aja menjumlahkan, ya, menjumlahkan total blok ke J, ya, J dari 1 ke B, yang mana perlakuan ke I itu ada. Kalau perlakuan ke I ada, total bloknya nggak bisa jumlahin. Setelah dijumlahin, dibagi banyaknya ini. Artinya, ini rata-rata. Rata-rata total blok, di mana perlakuan ke I itu ada. Ya. Nah, kalau nggak ada ya, ini jadi 0. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan jumlah kuadrat perlakuan terkoreksi. Nah, nanti ujinya itu, ya, kuadrat tengah perlakuan terkoreksi itu dibagi kuadrat tengah galat, seperti biasa. Ya. Oke, kuadrat tengah galat. Jumlah kuadrat galat itu, jadi galat ini, sumber keragaman galat itu punya derajat bebas
banyaknya semua data dikurangi banyaknya perlakuan, dikurangi banyaknya blok ditambah 1. Atau dengan cara mengurangkan derajat bebas total, dikurangi derajat bebas per blok, dikurangi derajat bebas perlakuan. Derajat bebas perlakuan baik terkoreksi maupun tidak itu ya banyaknya perlakuan dikurang 1, banyaknya taraf perlakuan dikurang 1. Ya. Jadi kalau ini kita lihat ini jumlah kuadratnya rumusnya begini. Ya. By subtraction ini ya nilai ini dikurang yang pertama ini dikurang yang kedua ya. N-1 dikurang A-1 dikurang B-1 sama dengan ini, sama aja. Ya ini format biasa dalam tabel analisis keragaman itu seperti ini. Oke. Oke, nah ini kita tahu bahwa cara perlakuannya ini A-nya 4 tadi ya. Tadi di data ini A-nya 4 ya, K-nya 3, ulangannya 3, B-nya 4 ya, atau banyak blok 4. Nah ini datanya A4, B4, K3, sehingga lambdanya 2. Berbeda dengan teladan yang pertama yang di buku saya ya, ini N-nya 12. Oke. Nah, ini jumlah kuadrat totalnya ya. Ini jumlah kuadrat blok ya. Ini kalau pakai manual begini ya. Q-nya begini ya. Q1, Q2. Q1, Q2 karena cuma 4 ya, Q1, Q2, Q3, Q4 nilainya ini. Sehingga jumlah kuadrat perlakuannya, jumlah kuadrat perlakuan terkoreksinya sama dengan ini ya. Oke, ini jumlah kuadrat galatnya menjadi dengan cara pengurangan biasa 3,25 ya. Nah, kalau ditabelkan menjadi seperti ini ya. Kenapa di blok ini ditulis begini saja ya. Nah, yang bagus mah bloknya duluan. Bloknya duluan dan yang penting menguji itu menguji perlakuan. Ya, menguji perlakuan karena perlakuan itu memang yang sengaja didesain oleh peneliti untuk dilihat bagaimana responnya ya. Oke. Nah, oke, saya tampilkan kalau pakai Excel. Excel. Oke ya. Ini kalau pakai Excel nih ya. Nah, jadi pertama cari jumlah tiap perlakuan ini totalnya berapa ya. Jumlah biasa ya, jumlah biasa ya. Oke, jadi jumlah biasa. Kemudian ini adalah jumlah blok ya, jumlah pengamatan pada tiap blok ya, dari sini jumlahnya. Oke. Nah, untuk memudahkan mencari Q tadi, ya, sebetulnya kan Q ini kalau pertama ya, kalau yang pertama ini kan 218 nih dikurang. Nah, dikurangnya berapa? Rata-rata dari ini 73,7, 73, 74, 71 rata-ratanya. Ya. Kalau 214, kalau min 2,33 ini, ya 214 ini dikurang rata-rata ini. Dikurang rata-rata ini. Nah, oke. Nah, untuk itu sebentar ya. Ini kalau kita lihat, nah, ya G14 dikurang itu ya. Oke. Kemudian untuk memudahkan itu ya kita tulis begini. Kalau ada dia tulis 1 begini. 1101. Jadi yang hitam itu saya kasih tanda 0 ya. 1101, 011 dan seterusnya ya. Sehingga di sini bisa dikatakan sebagai sum product. Sum product dari mana? Yang ini. Oh sorry, rata-rata dari ini ya, bukan rata-rata dari ini. Rata-rata dari ini ya. 221, 224, 207, 218. Jadi ini ada nih 1, ini ada nih 1 ya.
rata-rata dari ini. Jadi kalau kita lihat, kalau rata-rata dari ini, salah ini kan, jadi rata-rata dari ini. 221, 224, 207, 218. Ya. Tapi untuk yang pertama ini, 207 nggak dipakai. Karena di sini hitam. Perlakuan pertama ini tidak ada di blok 3. Ya. Yang di sini. Oke, nah jadi caranya seperti ini. Nah, rata-rata dari jumlah kelompok. Jadi koreksinya itu rata-rata dari jumlah kelompok. Kalau yang 3 ini hanya ada di blok 1, 2, 3. Nah, blok 1, 2, 3 dirata-ratakan itu sebagai koreksi dari 216. Ya. Oke, selanjutnya ini lambda 2 ya. 2. Tiap perlakuan muncul, tiap pasang perlakuan muncul 2 kali, 1, 2, 1, 2. Yang mana dia terserah? 3, 4, 3 sama 4. Nah, sorry. Setiap perlakuan muncul di 2 blok yang berbeda ini ya. 1 ini, 1, 1, 2 ya. Kemudian 1 dengan 4. 1 dengan 4, ini 1 dengan 4, ini 2 kan? 1 dengan 3, 1 dengan 3 ya, lantai 2. Oke, jadi kalau begitu ini sudah kita buat sama seperti tadi. Ini jumlah kuadrat bloknya sama seperti jumlah menghitung jumlah kuadrat blok dalam rancangan acak kelompok lengkap biasa ya. Oke. Ya, nah yang beda di sini untuk perlakuan tadi. Karena kita perlu menghitung terlebih dahulu Q1 sampai Q4. Oke. Nah, ini hasilnya ya, ini hasilnya sama seperti tadi. Hanya saya letakkan blok itu di atas karena biasanya ini perlakuan terkoreksi. Terkoreksi apa? Terkoreksi ke blok kan gitu kan. Jadi hasil F hitungnya adalah 11,667 atau nilai peluangnya 0,011. Jadi signifikan pada taraf 1,1%. Signifikan pada taraf 5%. Kalau 1% persis ya enggak. Ya. Karena ini 1,1% lebih besar daripada 1%. Ada yang ingin bertanya? Ya. Silakan ya kalau ada yang ingin bertanya ya. Baik. Nah, jadi kalau mengerjakannya pakai ini pakai BIBD ya, ini BIBD. Kalau mengerjakannya pakai apa namanya durbin, ya, mengerjakannya pakai durbin, kita harus ganti. Ini bloknya ke sini ya, ini bloknya di sini nih, ini blok. Nah, berarti kita melakukan perangkingan 73, 73, 75 dari yang terkecil ke terbesar dirubah. Nah, 73, 73, 75 ini antara 73 yang mana? Yang kasih nilai rank 1, yang mana yang 2? Nah, oleh karenanya kita menggunakan rata-rata. Harusnya salah satu ini 1 dan satunya 2. Ya. Tapi karena sama nilainya persis, kita menggunakan rata-rata di sini. Ini yang disebut dengan adalah nilai kembar, tie. Ini nilai kembar. Demikian juga pada blok 2. Pada blok 2 ini, ya, rankingnya begitu. 74, 75, 75. Ranking satunya ada, ranking 2, 3-nya perlu dirata-ratakan. Blok 3 ini enggak ada yang kembar nih. Kalau enggak ada kembar ya aman, 1, 2, 3. Demikian juga blok 4, 1, 2, 3. Nah, kemudian yang kita hitung itu perlakuannya di sini. Jadi total rank perlakuannya berapa? 1,5, 1,1, 3,5, 2,5, 1,2, 5,5, ya. 1,5, 2,5, 2, 6, ini 9 ya. Ya, jadi, nah dari sini baru dimasukkan rumusnya
Durbin ya, dimasukkan rumusnya Durbin tadi. Dibandingkan dengan KI kuadrat berapa? Ini perlakuannya ada 4. KI kuadrat 4 min 1 derajat bebasnya KI kuadrat 3 ya. Ada 3. Oke. Ada yang ingin bertanya? Baik ya. Kalau nggak ada yang tanya. Ini apa namanya? Durbin statistiknya. Durbin statistiknya 5,8125 kalau dihitung. Ya. Dengan rumus yang ada di buku tadi. Buku saya. Ya. Ini Durbin statistiknya. Ya. Ini nilai peluangnya ya. Nilai peluangnya 0,12 artinya karena nilai peluang itu lebih besar daripada taraf nyata pengujian katakanlah yang 5%, maka hipotesis 0 yang mengatakan ke seluruh perlakuan ini sama pengaruhnya terima. Oke. Nah ini terlihat di sini nilainya kan hampir mirip-mirip nih. 214, 216, 218, 222 ya. Jadi nilainya kan mirip-mirip totalnya. Nah, jadi H0 diterima. Ini adalah tabel kalau kita menggunakan KI kuadrat derajat bebas 3, alfa 5% itu berapa? 7,81. Jadi bisa dilihat karena di statistik ini lebih kecil daripada ini, atau kalau menggunakan yang lebih umum lagi. Nah, ini kalau pembelajaran lama begini nih, pembelajaran lama nih, menggunakan tabel pembanding. Masalahnya tabel pembanding itu sangat tergantung daripada arah pengujian hipotesis. Apakah dia satu arah, dua arah, kalau yang satu arah ke kiri atau ke kanan gitu ya. Tapi kalau menggunakan nilai peluang, itu lebih general. Kalau nilai peluang ini lebih kecil daripada taraf nyata pengujian, selesai. Hipotesis 0 ditolak. Ya, gitu ya. Baik. Sekali lagi ada yang ingin bertanya? Enggak. Nah, baik. Kalau begitu, saya lanjutkan. Ya. Ini R-nya. R-nya ya. Nah, ini kalau kita lihat R itu perlu library, kalau dulu namanya PMC MR. PMC MR ini terus kayaknya harus diupdate dengan PMC MR Plus. Ya, jadi library yang diperlukan itu PMC MR Plus. Jadi kalau ini saya running, nanti timbul warning, timbul amaran. Ya, oke, PMC MR ya, ini PMC MR Plus. Apa? Dua-duanya sudah diinstal, ya, oke. Sebetulnya yang cukup yang plus saja. Ini secara umum. Ini kalau ini buatnya nggak rapi karena nggak beraturan ya. Yang jelas total pengamatan ini 49. Karena nanti kita akan urutkan ke dalam 7 kolom dan 7 baris. 7 kolom, 7 baris. By row, false. Ya. Kemudian diberi nama 1-7 dan hurufnya 1-7 juga. Jadi kalau kita lihat Y-nya seperti ini. Nah, kan? Jadi baris 1-7 ini A, B, C, D, E, F, G. Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dan data ini tadi ingat ya ini by row false. Jadi ini mengurutkannya per kolom. Jadi ini ke bawah nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan? Jadi 2 NA, NA, NA3, NA3 tuh. Karena by rows-nya false. Jadi nyusunnya ke bawah. 7 ke bawah, 7 berikutnya ke bawah lagi, sebelah kanannya dan seterusnya. Oke. Nah, ini Y-nya kemudian kita uji dengan Durbin test. Durbin test. Nah,
Nah, cuman perintahkan Durbin aja, Durbin rank sum test. Ya. B-value-nya 0,06197 ya. Kayak kuadratnya 12 persis. Derajat bebasnya 6. Nah, derajat bebasnya 6. Oke. Ini kalau kita lihat lambda ini nggak ngikutin itu. Ini lebih general lagi ya. Ini tidak mengikuti seimbang ke seimbang. Oke, kita lihat teladan berikutnya. Teladan berikutnya ini diambil dari bukunya bukunya Sah tahun 97, data buku yang 97. Datanya ini, ya, datanya ini. Jadi kalau kita lihat enrow 6, encall 6, ya. Enrow 6, encall 6. Ya. Jadi cara nyusunnya ini habis 388, 564. Nah, 388, 564. Nah, jadi nyusunnya ke bawah, ya, ke bawah. Oke, kita hitung. Nah, di sini kan kalau di sini karena 6 baris 6 kolom semuanya ada semua, semuanya ada semua nih, ya kan? Berarti kan bukan acak kelompok lengkap. Bukan berarti dia acak kelompok lengkap, bukan acak kelompok tidak lengkap, ya, karena semua kelompok ada semua. Nah, bagaimana kalau kita uji dua-duanya ini? Kita uji dengan Friedman dan Durbin. Di Friedman-nya menghasilkan 23,33 ya. 0,000 nih p-value-nya 0,0002915. Signifikan. Ya, signifikan sekali. Kalau kita uji pakai Durbin, nah, sama ya. Ya sama karena ini Friedman, ini Durbin dengan data yang sama ya. Data yang sama. Kan si Durbin itu lebih general daripada Friedman nih, karena di Durbin memungkinkan ada yang kosong, tapi kalau mengikuti kaidah-kaidah tertentu, ya. Nah sekarang ini data yang lain lagi ya, data yang lain lagi. Nah, kita running ya. 857 ya 14 85714 ya, ini adalah nilai yang ada di buku saya ada nggak? 8,571 ya, itu data yang ada di buku saya ya. Sorry, mana tampilannya ya? Nah ini R-nya ini. Oke, nanti lihat lagi. Nah, kalau yang ini datanya ya, uji Durbin. Nah, lain lagi ini Durbin test. Ini datanya lain lagi. Kalau yang hasilnya 8,55714 ini yang ada di buku saya. Ini ya. Bedanya lihat, ini Bairo true. Bairo-nya true, bukan false. Ya. Bairo-nya true, tergantung nyusunnya.